Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Pada hari ini bersama Gereja Universal, kita memperingati peringatan wajib Santa Agnes, perawan dan martir. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bacaan Injil hari ini menyajikan cerita di mana Yesus menetapkan 12 murid untuk menyertai dia. Mereka dipanggil dan diutus untuk memberitakan Injil, dan istimewanya juga dikaruniai kuasa untuk mengusir setan. Apabila kita melihat lebih jauh, Yesus tidak memiliki kriteria khusus seperti apa para murid yang dipilih dan dikehendakinya. Sebagaimana yang kita ketahui, ke-12 rasul ini rata-rata bukanlah orang yang hebat, punya kedudukan, memiliki harta berlimpah, melainkan kebanyakan dari mereka berasal dari golongan orang-orang biasa dan sederhana. Dari kenyataan ini, para sahabat yang terkasih, kita dapat melihat bahwa Allah yang kita imani bukanlah Allah yang pilih kasih. Ia senantiasa memanggil kita semua tanpa pandang bulu untuk mengikuti Dia dan menjalani pesiaran hidup di dunia ini selalu bersama-sama dengan Dia. Menjadi pengikut Kristus artinya kita pun menghidupi panggilan dan perutusan yang sama, yakni memiliki tanggung jawab mewartakan Injil sepanjang pesiarahan hidup kita. Bahwasannya perutusan hidup kita senantiasa diperuntukkan membagikan sukacita, karya keselamatan Tuhan Allah. Bukan menunggu nanti, melainkan sejak saat ini, di mana kita menjalani pesiaran hidup dari hari ke hari. Tentu para sahabat yang terkasih, kita juga diberi kuasa dan keberanian untuk melawan segala bentuk kejahatan dan godaan-godaan duniawi masa kini dalam perjuangan kita mewartakan Injil Allah. Dasarnya ialah kepercayaan dan iman yang kita miliki. Tuhanlah yang akan memampukan kita sekalian untuk berani menghadapinya. Mari kita pegang janjinya bahwa Ia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Dia selalu menyertai kita dari hari ke hari. Pertanyaannya, para sahabat yang terkasih, apakah kita sungguh-sungguh menghayati iman dan keyakinan kita ini? Lebih-lebih dikala hidup kita sedang terpuruk, dihantam oleh badai yang membuat hidup kita menjadi terombang-ambing. Adakah kita berjuang untuk selalu setia pada janji dan ajarannya? Atau kita masih ragu-ragu dan bahkan enggan menjalankan tanggung jawab kita sebagai pengikut-pengikutnya? Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sebagaimana ke-12 rasul ditetapkan Yesus untuk menyertai dia, tentu hal yang sama juga kita hayati sebagai umat beriman. Apakah setiap waktu kita selalu berjalan bersama Tuhan Yesus?
kemanapun Ia menuntun langkah hidup kita. Atau kita masih kerap berbelok arah dan mengesampingkan Tuhan Yesus demi memenuhi kehendak daging kita yang terkadang tak menentu arahnya. Semoga para sahabat yang terkasih, kita sekalian dimampukan untuk mewujudkan semuanya ini dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat beraktivitas, salam sehat dan sukacita selalu untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.